Halo pemirsa, pasti Anda sudah tidak asing lagi dengan lagu Bare Solo yang dipopulerkan oleh Ali Kasim. Lagu Bare Solo berisi kiasan-kiasan yang menceritakan bagaimana kenikmatan dan kelezatan dari Bare Solo itu sendiri. Bare Solo atau yang dikenal juga dengan nama beras Solo merupakan salah satu komunitas beras yang berasal dari Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Bare Solo pada dasarnya tidak berbeda dengan beras pada umumnya. Namun, cita rasanya yang khas menjadikan Bare Solo tidak hanya populer di Sumatera Barat, namun hingga ke pelosok Nusantara. Kali ini, saya Afni Ramasari akan mengajak Anda semua untuk mengenal lebih dalam lumbung padi dari Kabupaten Solo. Pemirsa, Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki berbagai macam kekhasan alam serta kekhasan adat budaya. Terdapat banyak sumber daya alam, khususnya komoditas tanaman yang khas yang berasal dari wilayah Kabupaten Solok. Hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah, dan Bare Solo adalah salah satu contoh komoditas tanaman khas yang berasal dari Kabupaten Solok. Produk pertanian ini bukan hanya sekedar beras, melainkan warisan lezat yang menggambarkan keunikan alam dan budaya dari wilayah Kabupaten Solok. Dengan populernya Bare Solok di mata masyarakat Indonesia, menjadikan Bare Solok salah satu komoditas beras yang bernilai harga tinggi. Bare Solo sendiri sudah terdaftar sebagai indikasi geografis DJKI pada Desember 2017, yang berarti reputasi, kualitas, dan karakteristik dari Bare Solo telah diakui secara hukum. Popularitas dari Bare Solo sendiri sangat dicintai oleh perantau Minang, membuat Bare Solo tidak hanya diminati oleh masyarakat Minang saja. Fenomena ini membuat pasar dari Bare Solo menjadi semakin luas. Saat ini Bare Solo tidak hanya diekspor ke wilayah Sumatera Barat saja, namun hingga keluar Pulau Sumatera. Wilayah ekspor Bare Solo biasanya terkonsentrasi di daerah-daerah yang memiliki penggemar kuliner Minangkabau di dalam maupun di luar negeri. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, dan banyak daerah lainnya. Jadi kalau kita bicara Bare Solo ini, alhamdulillah perkembangannya akhir-akhir ini sudah cukup bagus ya. Dimana semenjak saya jadi bupati, lebih kurang 3 tahun yang lalu, saya kebetulan besarnya memang dari beras ya. Saya besarnya ini karena ibu saya dulu pedagang beras, jadi saya tahu persis bagaimana kehidupan petani beras ini. Begitu saya jadi bupati, saya mengundang kawan-kawan Solok Super Team. Kami manggilnya Solok Super Team. Semua pegawai ini kami bersatu mencapai satu tujuan di bawah naungan Solok Super Team. Saya mengajak Solok Super Team bagaimana menggali semua potensi yang ada. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan petani melalui Bare Solo. Setelah saya mempelajari semua bersama dengan tim, disitulah kami tahu bahwa Bare Solo ini sudah ada IG-nya. Indeks geografis sudah terdaftar di Kumham, sudah ada ketuanya dan lain-lain sebagainya. Lalu saya undang mereka semua. Setelah kami undang semua, kami turun ke lapangan. Di situ saya melihat Bare Solo yang aslinya itu cuma ada 2 berdasarkan IG-nya, itu Sisokan dan Anak Daro. Memang kalau bibitnya masih asli, itu memang sangat luar biasa. Pada waktu itu saya melihat di media sosial ya, di Tokped itu ya, Tokopedia, sampai sekarang itu masih ada itu. Buka Tokped itu, klik di situ Bare Solo, Anak Daro atau Sisokan. Itu harganya sangat luar biasa. Lalu saya kirim tim survei ke mana-mana daerah, dan rata-rata restoran Padang yang top-top itu mereka rupanya memakai Bare Solo ini. Karena memang dia di situ agak perah ya, tidak pulan dan cocok dengan makanan Padang. Makanya orang berminat untuk mencari Bare Solo ini. Di situ saya punya keinginan. Saya tanya ke petani, saya lihat bibitnya. Oh, rupanya bibitnya mereka sudah terlalu lama, sudah berulang-ulang ya. Bibit mereka dapatkan. Lalu saya punya inisiatif kerjasama dengan BPKP namanya. Apa namanya ini? BPPT. Ya. Badan Pengembang Pertanian terpadu di sini. Saya undang mereka, saya rapat di kantor, dan saya mohon kepada mereka agar kami diberikan bibit yang murni. Nah, alhamdulillah berkat kerjasama dengan BPPT, kami dapat bibit yang murni, dan ditambah lagi kami cari di tempat penangkar yang asli dari Jawa Barat.
setelah kami dapatkan bibit yang murni, lalu kami bina kelompok-kelompok tani yang ada, yang sesuai dengan IG. Kami berikan bibit yang gratis dan dikelola oleh pemerintah. Jadi sawah mereka kita pakai, dikelola oleh mereka yang melaksanakan, tapi dibina oleh Dinas Pertanian. Lalu pupuk dari kita dan semua apanya dari kita, nanti hasilnya kita beli lagi kepada mereka. Dan alhamdulillah setelah kerjasama dengan Gapoktan ini, kita mendapatkan bibit lebih kurang hampir 100 ton bibit murni dari 2 jenis varietas. Lalu yang 100 ton ini kami bagikan gratis ke seluruh kelompok-kelompok tani yang sesuai dengan IG itu. Sehingga harapan kami ini beras Solok yang asli itu sudah murni bibitnya. Bare Solo menjadi permata rasa dari Minangkabau. Memiliki ciri khas cita rasa nasi yang membuatnya berbeda dari beras lainnya. Kelembutan yang agak perah, rasa yang manis, dan tekstur lembut menjadi identitas yang memikat setiap penikmatnya. Sifat organoleptik Bare Solo tidak hanya sekedar data, melainkan cerminan dari pengalaman masyarakat konsumen di kota dan Kabupaten Solo. Penilaian ini menciptakan jejak rasa yang membekas dalam ingatan setiap penikmat Bare Solo. Bare Solo tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan kekayaan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Data dari deskripsi varietas tanaman pangan yang diterbitkan oleh UPTD BPSB Sumatera Barat menunjukkan bahwa Bare Solo bukanlah sembarang beras. Analisis oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sumatera Barat di Solo dan Laboratorium Pengujian BB Padi Balai Besar Pengujian Tanaman Padi di Jawa Barat memberikan gambaran mendalam tentang sifat fisik dan kandungan gizi Bare Solo. Bare Solo tidak hanya dinikmati dalam makanan sehari-hari, namun juga dalam perayaan adat. Bare Solo sendiri sering disajikan dalam acara besar seperti pernikahan, khitanan, selamatan, atau acara adat lainnya di Minangkabau. Hal ini dilakukan karena Bare Solo dianggap sebagai hidangan yang istimewa dan melambangkan kemakmuran serta keberlimpahan. Selain itu, rasanya yang lezat dan kekayaan bahan-bahan alami yang digunakan membuatnya menjadi pilihan utama untuk merayakan momen-momen penting dalam budaya Minangkabau. Dengan kondisi air kita yang cukup banyak, itu potensi aliran air kita cukup bagus. Artinya kita hanya menjaga. Nah, jadi menjaga sumber dan saluran primer supaya sampai ke tersier. Jadi kita bangun irigasi di tingkat primer dengan menjaga supaya tidak bocor. Nah, ini penting karena kebocoran ini kan banyak macamnya. Bisa dari air yang cukup besar, bisa juga dari binatang seperti jangkrik. Nah, itu harus kita jaga. Jadi air itu mengalir seperti primer itu sampai ke tingkat tersier dinikmati petani kita. Jadi artinya kami tetap menjaga sumber air kami supaya air itu sampai ke tingkat masyarakat. Nah, ini permanennya artinya saluran irigasi yang kami bangun secara permanen. Alhamdulillah sampai saat ini hampir 75% itu sudah terbangun permanen di Kabupaten Solok. Dan ini membuat alhamdulillah pasar beras Solok kita cukup bagus. Ya, petani kita cukup air. Nah, akhirnya air sampai ke tingkat masyarakat dan masyarakat pun harus menjaga bagaimana supaya operasi pembangunan irigasi terjaga dengan baik. Dengan kondisi air yang baik dan mencukupi, hal ini memudahkan Dinas PUPR Kabupaten Solok untuk membuat sistem irigasi yang baik untuk para petani Bare Solok, sehingga ketersediaan air tidak menjadi masalah dalam peningkatan produktivitas Bare Solok. Proses pendistribusian Bare Solok juga tidak luput dari perhatian pemerintah. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu hal yang diprioritaskan untuk mempermudah kendaraan mengangkut hasil panen untuk dijual hingga ke berbagai daerah. Salah satunya yang menjadi perhatian banyak pihak adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Solok dalam memperbaiki akses jalan Kapujan Rimbo Data yang telah ditingkatkan melalui Inpres Jalan Daerah Kabupaten Solok. Peningkatan jalan ini direalisasikan melalui dana Inpres dengan total anggaran sebesar 39 miliar rupiah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok, Kededi, menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi arahan Bupati Kabupaten Solok. Yang pertama adalah perbaikan benih, seperti pemurnian beras varietas Cisokan dan Anak Daro yang menghasilkan benih yang sangat baik. Selanjutnya melakukan identifikasi di lapangan, melihat apa yang dibutuhkan oleh petani. Dinas Pertanian juga membina heller yang ada di Kabupaten Solok
Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah dengan tidak mencampurkan beras Solok dengan beras lainnya dan juga memperbaiki tampilan kebasan Bare Solok sehingga lebih representatif. Penggunaan alat atau teknologi yang canggih juga terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Solok, mulai dari proses di sawah hingga penggilingan padi. Kita di Kabupaten Solok sudah melakukan penerapan canggih. Kita tidak lagi memakai cangkul untuk mengolah, kita sudah pakai minimal hand tractor ataupun hydro tiller, dan untuk pengolahan kita pakai hand traktor dan ada juga traktor roda 4 tergantung daerah lokasinya. Kemudian waktu penyiangan kita juga sudah pakai paddy mower, artinya pakai alat untuk mengefisienkan pekerjaan baik itu tenaga kerja dan waktu. Waktu panen juga kita pakai alat yang sederhana ada dan yang canggih juga ada. Sederhananya kita pakai paddy mower untuk memotong dan lanjutkan dengan pakai power thresher untuk merontokkannya. Sementara untuk yang canggih kita pakai pemanennya itu pakai combine harvester. Itu bisa dipotong langsung dan langsung masuk karung. Keluarnya gabah kering panen dan itu bisa langsung kita distribusikan ke rice milling. Terkait dengan bantuan pupuk untuk petani, saat ini bantuan yang paling banyak adalah bantuan pupuk subsidi. Peran Dinas Pertanian adalah fokus untuk memastikan kelancaran penyaluran bantuan pupuk subsidi tersebut. Bantuan pupuk, penggunaan alat-alat pertanian canggih tidak hanya diberikan kepada petani padi atau Bare Solok saja, melainkan juga disalurkan kepada petani lainnya seperti petani bawang ini. Tak luput satu hal yang sangat penting adalah pendekatan kepada para petani. Pemberian penyuluhan dan mendengarkan berbagai keluhan, masukan menjadi tahapan penting sebagai upaya peningkatan kualitas Bare Solok dan juga kesejahteraan petani di Kabupaten Solok. Adapun target dari Dinas Pertanian Kabupaten Solok yakni melakukan efisiensi terhadap produksi sehingga mampu mengurangi biaya produksi, meningkatkan produksi menjadi 6 hingga 7 ton per hektar, dan mempersiapkan lebih banyak infrastruktur seperti jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier. Kelezatan yang terus dijaga oleh petani lokal dengan penuh dedikasi menjadikan Bare Solok bukan hanya sebagai produk pertanian, tetapi juga seni kuliner yang harus diapresiasi. Pemirsa, kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok dalam meningkatkan produktivitas Bare Solok memang menjadi tiang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani yang ada di Kabupaten Solok. Mulai dari pemberian bantuan dana, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan pembaharuan dan perbaikan. Hal ini dibuktikan dengan dikenal dan dieksponnya Bare Solok ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat, jangan lupa menikmati lamanya Bare Solok.